Huriani tu hata ala omma hita mamona yaka ulota di bagasa taunon tupa sai adong gope sian hita naso pajupang masih jalangan jala masih sisa dosa di tahun barwi dalallahu mangguhi sikok matong las nerohatta do ulup-ulup ta alai lubuwi na masih sisa dosa marhite-hite nama monai ulota di bonan di tahun baruon selama tau baru madihita saluna. Berita nauli mamonai salu naulot tadi tonga-tonga ni huriah kabipi rawamangun ima tema ni hakabipi tahun 2020 na ni enet sian Filipi 2 ayat 12 boy mataida di halaman awal ni ibadah tai ope hamu nahina holongan songon toktong ni pangoloyo muna nasay laon unang hola zuppa di hamuna au lam songonima dina padaudau ahu mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluau muna rak mazohita majaha nasa ayati ope hamu nahina holongan songotok tong ni pangoloyo muna nasa laon unang hola zuppa di hamuna ahu lam songonima dina padaudau au mardongan biar do lomos ni roha ulah kamuma haluau muna di hati Indonesia di dok hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan saya menyampaikan khutbah ini dalam bahasa Indonesia karena anak-anak kita sebagian sekolah minggu remaja Naposo ada di tengah-tengah kita. Dan HKBP mengambil tema dalam bahasa Indonesia, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mulai tahun 2023 ini kita melakukan ibadah Bonataun di HKBP Rawamangun sekaligus. Jadi tidak ada lagi Bonataun sekolah minggu, Bonataun remaja, Bonataun praremaja, Bonataun ina, Bonataun lansia, Bonataun seksi musik, Bonataun sending dan lain-lain. Sebab di samping Bonataun sektarian seperti itu sangat individual, tapi biaya kita juga luar biasa banyaknya untuk Bonataun itu. Hampir 100 juta hanya untuk sekali Bonataun masing-masing kategorial. Tetapi di sisi lain seolah-olah tidak ada relasi dalam pelayanan antara sekolah minggu misalnya dengan remaja, antara ama dengan ina, semua masing-masing
mereka berbona tahun untuk diri mereka sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita mencoba agar bona tahun ini sama-sama kita memohon kepada Tuhan untuk mengawali segenap kegiatan penata layanan kita di gereja ini. Bahwa sekolah minggu juga merasa bahwa kegiatan lansia adalah kegiatan untuk dia doakan. Dan punguan ama misalnya harus merasa bahwa kegiatan remaja pra-remaja melalui bona tahun itu menjadi tanggung jawabnya. Sehingga sama-sama kita harus berjalan mengayuh biduk pelayanan di gereja HKBP Rawamangun, supaya kalaupun ada seksi atau kategorial yang melakukan pelayanannya, tapi tidak membuat dirinya seolah-olah hebat sendiri, bahkan bersaing seolah-olah dengan kategorial yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sejak Sinode Godang tahun 2020 yang lalu, ini kita tiba pada tahun ketiga dalam pelayanan HKBP. Tahun 2021 kita melakukan segenap bingkai pelayanan kita dalam tahun pemberdayaan. Diharapkan di dalam tahun 2021 semua organ-organ pelayanan yang ada di gereja kita, bahkan di seluruh HKBP, sudah melakukan pemberdayaan terhadap masing-masing segenap organ pelayanan itu, sehingga diharapkan sudah lebih mumpuni dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya sesuai dengan bidang-bidang seksi kategori yang kita layani. Lalu tahun 2022 kita telah menjalani tahun kesehatan HKBP dengan maksud bahwa seluruh organ pelayanan HKBP pun sudah sehati dan sepikir. Tidak ada lagi diharapkan satu pun organ pelayanan itu yang tidak sehati sepikir, atau mungkin berjalan sendiri-sendiri. Dan yang paling parah, diharapkan tidak ada lagi yang membuat suasana kacau, suasana ribut, atau menjadi provokator dan lain-lain. Dan bila mana itu terjadi kepada kita Bapak Ibu, sejatinya dengan tahun 2022 tahun kesehatan itu jauhlah dari kita yang tidak sehati dan sepikir. Dan kalau ada yang menggoda kita untuk tidak sehati dan sepikir, harus kita jauhkan itu dari dalam kehidupan kita. Gabungan tahun 2021 tahun pemberdayaan dengan tahun kesehatan tahun 2022 menghantar kita sekarang di tahun 2023 ini sesuai dengan tema HKBP tahun profesionalisme dalam penata layanan. Kalau sudah kita memiliki daya atau pemberdayaan yang kuat dalam pelayanan kita, dipadu dengan tahun kesehatan, maka sangat dimungkinkan bahwa tahun ini semua kita boleh melakukan segenap penata layanan di gereja ini semakin profesional dalam hidup kita. Termasuk misalnya mic yang tadi diharapkan tidak lagi mati atau diperiksa dulu sebelum ibadah dimulai. Sebab sedikit saja organ pelayanan itu lalai bisa juga membuat orang terganggu
kehusukannya, hikmatnya dalam beribadah. Satu ayat saja yang di entry ayat dalam multimedia, tetapi berbeda dengan apa yang ditampilkan, itu juga bisa membuat risau, gusar, terganggu setiap orang yang beribadah di tengah-tengah gereja. Bahkan pelayan kor pun kalau nadanya terlalu ketinggian, padahal sudah 10 kali dilatih, marah-marah lagi yang melatih, tapi salah juga di gereja, semua orang terganggu. Dan para pesertanya tidak lagi mau mendengarkan khotbah karena dia memiliki hati yang geram melihat gurunya karena tidak lebih profesional dalam melakukan tugasnya dengan baik. Hal-hal kecil sekalipun untuk tahun ini, Bapak Ibu, biarlah kita latih bersama-sama, kita persiapkan lebih matang agar sekecil apapun pelayanan yang kita layani tengah-tengah gereja membuat orang menjadi amat berbahagia, menjadi senang. Dan kalaupun ada yang kurang karena keterbatasan kita, tetapi bukan karena kelalaian atau bukan karena persiapan kita yang kurang baik di tengah-tengah pelayanan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, profesionalisme dalam penata layanan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan stewardship. Memang bukan sekedar berarti pelayanan di tengah-tengah gereja, tetapi kalau pelayan melakukan pelayanannya dengan lebih baik. Tetapi sebaliknya stewardship itu, penata layanan itu juga mencakup setiap pekerjaan, profesi, talenta yang dimiliki oleh segenap warga jemaat dimanapun dia bekerja dan berada, dia juga kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya tahun profesionalisme penataan ini menghantar kita Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ada yang polisi, lakukanlah tugas polisimu dengan sebaik-baiknya. Itulah maksudnya profesionalisme dalam penata layanan itu. Bila kita bekerja sebagai guru, sebagai tentara, lakukanlah pekerjaanmu juga dengan sebaik-baiknya. Bila bekerja sebagai jaksa atau pengacara atau hakim, lakukanlah juga tugasmu dengan sebaik-baiknya. 2 hari ini kita dipertontonkan betapa misalnya keadilan tidak dikedepankan. Walaupun mungkin kita awam dalam hal keadilan, tapi barangkali hati kita bisa terlukai oleh hal-hal yang menurut hati nurani kita sungguh-sungguh tidak adil di tengah-tengah hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, setidaknya ada 3 renungan yang menghantar kita melalui teks ini, renungan tahun profesionalisme dalam penata layanan ini, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Pertama, Paulus menyerukan agar setiap orang percaya mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Oleh karena itu, sejak kita memasuki tahun profesionalisme itu, mulai dari guru sekolah minggu, seksinya, remajanya, naposo, ama, ina, lansia, dewan diakoni, dewan marturia, mari kita melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Jadi tidak ada yang tidak tuntas.
Kalau disebut dengan sungguh-sungguh itu berarti kita melayani bukan setengah hati. Atau istilah di desa bukan golom ria-ria. Kalau disebut dengan tuntas dan sungguh-sungguh, kita selesaikan dengan baik, selesai tugas kita itu, hasilnya pun kita harapkan baik. Jadi bukan sekedar selesai, sebab ada orang juga menyelesaikan tugasnya, selesai memang selesai, tapi amburadul. Sehingga diulang misalnya dari awal, karena tidak baik. Mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh dan tuntas, bukan juga kita kerjakan dengan setengah jalan. Seperti pernah saya berkhutbah, seorang ibu yang meminta ongkos setengah dari Ajibata ke Tomok. Lalu dengan berlawak, kondektur dia mengatakan, boleh bu, ibu bayar setengah harga. Tapi nanti bu turun di tengah jalan. Gitu. Karena tidak tuntas dan tidak selesai. Itu pertama Bapak Ibu, tugas kita. Apalagi kitalah semua yang hadir di sini, parhalado partohonan lebih banyak. Dari sekolah minggu dan dari ketiga dewan itu kita kerjakan dengan tuntas. Jangan membiasakan pekerjaan kita tertinggal, apalagi di tengah-tengah gereja. Kita selesaikan dengan baik. Kalau ada yang kurang, kita saling mengingatkan sehingga diharapkan semua selesai, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersisa yang belum kita lakukan. Kedua, pesan dari Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini mengingatkan bila kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, artinya tidak ada pekerjaan yang kita lakukan tanpa dipergumulkan dengan doa yang sungguh-sungguh. Asa sudihita rakmananya konaka udau tebi. Maka setiap seksi sebetapapun kecilnya, baik dari sekolah minggu sampai orang tua dengan dewan, baik dengan diakonia atau marturia, tetap kita dahulukan dengan doa. Sehingga tidak ada yang hanya melakukan pekerjaan itu secara mekanis seperti mesin, tapi betul-betul itu adalah dalam kuasa doa yang diberkati oleh Tuhan sehingga pekerjaan kita berkenan di hadapan Allah dan menjadi sukacita bagi segenap warga jemaat. Oleh karena itu juga banyak orang-orang beriman menyaksikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dengan kuasa doa yang kita lakukan menyerukan kita agar kita mengerjakan apa yang kita doakan. Sekaligus kita mendoakan apa yang kita kerjakan. Kita mengimani apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita imani. Kita melakukan apa yang kita doakan dan kita mendoakan apa yang kita lakukan. Saya sangat berkeyakinan kalau seluruh pelayan kita pertohonan maupun non pertohonan, kategorial, seksi dan lain-lain, sungguh-sungguh berdoa mengerjakan pekerjaan kita ini, pasti firman Tuhan dalam altar yang tertulis di gereja ini, Tuhan berkenan membuat kita berbuah. Dan buahmu itu tetap, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ketiga sekaligus yang terakhir, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena memang Alkitab menyaksikan pekerjaan itu sebetulnya adalah doa yang operasional dalam kehidupan orang percaya.
Oleh karena itu setiap orang percaya mesti mengubah mindset bahwa pekerjaannya seolah-olah hanya media untuk mencari nafkah dan mencari hidup. Tetapi Alkitab berbicara dalam terang firman Tuhan bahwa pekerjaan itu adalah implementasi doa kita yang operasional. Itulah yang disebutkan Martin Luther dengan istilah vocatio et laborare. Di dalam pekerjaan kita itulah sebetulnya Tuhan sedang memanggil kita untuk melayani, untuk mencerminkan wajah Kristus lewat kesungguhan kita bekerja, apapun pekerjaan yang kita sedang tekuni masing-masing. Yohanes Calvin berkata, manusia itu memang harus bekerja karena itulah kehendak Allah. Pekerjaan itu adalah panggilan setiap orang percaya. Lewat pekerjaannya lah dia mencerminkan wajah Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui ibadah bona tahun kita pada saat ini, marilah kita semua organ pelayanan di tengah-tengah gereja, bahkan pengurus UEK sekalipun, mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Sehingga Tuhan semakin dipermuliakan dan kita pun semakin dipakai alat Tuhan menjadi alat untuk membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan juga mengawali setiap langkah kita Bapak Ibu dimanapun kita berada, agar seperti lagu yang sebentar lagi kita nyanyikan, debata baik dongami lahu mangula ulaumu, dialah yang mengawali segenap pekerjaan kita dimanapun kita berada, di gereja, di tempat lain, dan dalam pekerjaan sehari-hari. Amin.